Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada konten video kali ini aku mau sharing pengalaman lagi nih ya. Ini sebenarnya aku sudah ngalami hal yang seperti ini udah lama, tapi baru kali ini aku mau membikinkan konten di channel ini ya. Jadi mungkin dari rekan-rekan ada yang mengalami hal yang sama. Jadi permasalahannya yaitu tadi sesuai judul video ini, yaitu keluar ulat. Ulat itu ulat yang seperti anakan nyamuk itu, yang seperti apa sih namanya ya, jangkit-jangkit nyamuk itulah. Nah, ulat kecil-kecil seperti itu. Nah, ini sebenarnya aku sudah pernah mengalami hal tersebut dari udah lama lah, yang jelas ya, udah dari tahun yang lalu. Dan baru kali ini aku nyempetin lah, inget lah buat untuk sharing ke teman-teman semua, karena ini aku juga mengalami lagi di kombong yang nomor 3 ini. Jadi ada beberapa faktor penyebab ulat itu muncul. Jadi apa saja faktor-faktornya? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa buat kawan-kawan semua yang baru berkunjung channel ini, jangan lupa untuk subscribe bila belum subscribe, like video ini dan share ke rekan-rekan kalian, teman-teman kalian semua ya. Oh ya, buat kalian semua juga yang mau pesan bibit, silakan hubungi nomor saya. Di sini aku biasanya memberikan pelayanan penjualan bibit Merdeka ya, dengan jenis yang kebanyakan dibeli adalah Merdeka Semipe ya. Oke, langsung saja ya, kita yang pertama yaitu penyebab dulu ya. Penyebab munculnya ulat yang kecil-kecil itu, yang pertama itu karena media yang terlalu lembab ini ya. Media terlalu lembab yang biasanya menyebabkan media itu cepat busuk. Nah, dalam proses pembusukan itu terjadilah keluarlah ulat ya, ulat yang kecil-kecil itu. Nah, itu yang pernah aku alami. Dan ini aku kemarin ini kumbungnya itu nggak aku cuci. Dan yang kedua itu medianya terlalu busuk ya, yang di rak nomor bawah, karena emang kumbung yang nomor 3 ini terlalu lembab ya kumbungnya. Dan juga emang kotor banget karena nggak aku cuci ya. Tapi kalau kumbung yang nomor 4 aku cuci dengan bersih, hasilnya sangat berbeda sekali, sangat lebih banyak juga jamurnya ya. Makanya itu sebuah pengalaman dari saya. Makanya kalau misalkan habis produksi, kumbung harus dicuci, dibersihkan menggunakan sabun sampai bersih, karena itu bisa menjadi faktor penyebab keluarnya ulat itu ya, ulat kecil-kecil itu. Nah, itu yang pertama, itu biasanya dari memang kelembapan dari media yang terlalu lembab atau terlalu basah yang menyebabkan media terlalu busuk. Bisa juga karena kombong yang terlalu kotor ya, itu bisa menjadi faktor juga ya, karena biasanya ulat seperti itu kan dia masuk ke dalam bambu, dan kalau diuap itu pun nggak mati ya, makanya harus benar-benar dicuci dengan bersih ya. Nah, itu faktor yang pertama. Dan kedua itu suhu terlalu panas ya, suhu kumbung dan suhu media. Nah, ini biasanya walaupun media yang nggak terlalu lembab, kalau suhu kumbungnya nggak, misalkan suhu kumbung nggak panas ya, itu ulat sebenarnya udah ada, tapi di dalam media dia nggak keluar. Tapi kalau misalkan suhu kumbung panas dan medianya juga kan ikut panas, makanya ulat-ulat tersebut dia ikut keluar, dan ya itu tadi makanya biasanya keluar ular tersebut atau ulat seperti itulah itu ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan keluar ulat seperti itu bisa menyebabkan jamur itu menjadi busuk, jamur menjadi kuning, dan jelas jamur tidak sehat. Biasanya itu jamur seperti itu nggak laku ya, karena nggak enak dan juga pahit ya. Biasanya ditandai dengan warna jamur yang kuning ya. Dia tumbuhnya itu nggak normal, dia lebih cenderung ke warna kuning. Nah, itu biasanya disebabkan karena ulat dan juga medianya itu tadi ya. Nah, jadi itu pengalaman dari saya, yaitu penyebab keluar ulat itu ya tadi kumbung yang kotor, media yang terlalu basah atau terlalu lembab, dan yang ketiga suhu kumbung dan media terlalu panas ya, itu yang bisa menyebabkan keluar ulat. Dan juga ada satu faktor lagi, yaitu penguapan atau pasteurisasi yang kurang maksimal ya, karena dalam proses pasteurisasi atau penguapan itu harus benar-benar maksimal sebenarnya ya kan. Misalkan kita cek suhu 60 derajat, itu kita lihat itu pasti bukan di rak bawah ya. Kalau misalkan di rak bawah mungkin nggak sampai 60, mungkin baru 50 derajat ya. Makanya biasanya ulat tersebut lebih cenderung lebih muncul pertama di rak nomor bawah sendiri yang dekat dengan tanah. Nah, itu dalam faktor yang keempat. Dan yang kelima itu penyebabnya itu biasanya karena tanahnya ini bro ya. Ini tanahnya itu terlalu basah terus, nggak pernah kering. Dalam artian tanah itu sudah terkontaminasi banyak virus lah. Makanya kalau saran dari aku, dikeringkan dulu lah tanahnya, jangan sampai terkena air terus, biar tanah kumbungnya itu kering. Nah, baru kita bisa untuk produksi kembali ya.
Karena kalau misalkan tanahnya terlalu basah terus lembab terus itu kurang bagus untuk budidaya jamur merang ya. Nah itu tadi penyebabnya ya teman-teman, faktor penyebabnya. Dan untuk solusi mengatasinya ini sebenarnya belum ada sih ya, karena kalau dikhawatirkan kalau misalkan kita semprot menggunakan obat ulat itu bisa malah menyebabkan jamur itu mati ya. Makanya ini daripada kita mengatasinya lebih baik kita mencegahnya ya. Nah bagaimana cara mencegahnya? Yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan media yang benar-benar matangnya itu sempurna ya. Dalam artian misalkan kalian tempat fermentasinya itu di bawah, yang bawah itu alasnya itu dipakein plastik atau yang jelas jangan ke tanah langsung ya, itu menyebabkan media tersebut mudah busuk dan terlalu lembab ya, biasanya yang paling bawah sendiri itu. Nah itu. Dan yang kedua, pas waktu kalian selesai, misalkan selesai produksi dan media dibuang, jangan lupa kalian bersihkan, kalian cuci dengan bersih sampai benar-benar bersih ya, karena itu bisa menjadi juga bisa menjadi sebuah solusi supaya tidak terulang kembali ya itu. Dan yang ketiga itu proses penguapan harus benar-benar steril ya. Di sini ideal suhu yang bagus dalam penguapan itu sekitar 60 derajat sampai 63 derajat ya, itu ditahan selama 2-4 jam. Nah itu silakan kalian saat melakukan penguapan kalian cek menggunakan termometer di bagian atas dan bagian bawah ya. Jadi jangan cuma bagian atas saja, tapi bawah juga dicek, biasanya itu ada selisih suhu yang lumayan banyak juga ya. Nah itu. Nah, jadi buat rekan-rekan semua misalkan yang belum mengalami atau belum pernah mengalami, ini sekedar sharing aja, karena banyak banget lah dari para budidaya jamur merang yang mungkin mengalami masalah-masalah dan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam budidaya jamur merang ini ya. Jamur merang ini gampang-gampang susah, makanya di channel Religi Jamur Jaya Makmur ini aku selalu sharing permasalahan dan solusi-solusi yang biasanya aku lakukan apabila mengalami kendala ya. Semoga video yang aku sharing ke rekan-rekan semua itu bisa bermanfaat gitu ya. Jadi bukan ilmu ini bukan aku dapatkan untuk aku sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang mungkin masih pemula yang mau budidaya jamur merang ini, supaya tidak mengalami hal tersebut ya. Oke. Mungkin sekian aja video kali ini. Bila rekan-rekan ada yang mau melakukan pemesanan bibit, silakan kalian hubungi nomor WA saya ada di sini ya. Nomor WA saya. Insya Allah aku akan membantu melakukan penjualan atau pengiriman bibitnya ya bro. Jadi nggak perlu khawatir, karena itu langsung ke saya dulu uangnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah intinya gitu ya. Insya Allah amanah. Nah itu tadi mungkin video-video yang aku bisa sharing ke teman-teman, pengalaman-pengalaman yang bisa aku sharing ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Bila teman-teman baru berkunjung ke channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, sampai berjumpa di next video. Salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.